Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Saya undang uncle saya dari Amerika. Mau tahu? Ya, uncle saya namanya Robert Kiyosaki. Ya, saya undang datang ke sini, tapi karena dia berhalangan hadir, jadi bilang selain aja video saya katanya gitu ya. Oke. Oke. Yang penting pesannya sampai kan? Well, I'm going to go into the pros and cons of these three assets. As I said, in my opinion, just my opinion, to be an entrepreneur, to build a business takes massive, probably more emotional skills and people skills. So if you're very good with people, know how to sell, know how to raise capital, know how to go to the market, talk to your employees, business is the one for you. But again, for me, it took 5, 10, 20 years of training to become a business owner. Second is real estate. Real estate has many advantages. The number one advantage of all is that of all the investment categories, it's the easiest one for the banker to give you money. You know, it's tough to get a loan for business sometimes, and I've never met a banker yet who would give me a 30-year, 5% loan for a mutual fund. But in real estate, it has advantages. I use my banker's money. They're easy to finance, and the great thing about real estate, it's dumb. It doesn't move. So if you really know what you're doing with real estate, in my opinion, is the best one for the masses of people. The reason paper is such an attractive asset, again, is because it's so easy to get into. To make it for $50, you can buy one. It takes very little intelligence, very little maintenance. The problem with paper assets, you know, again, is volatility. Markets go up, markets go down, and markets go sideways. And the problem with paper assets, for most people, they have no protection from the downside protection. Paper assets generally do well when the market goes up. They lose everything coming down. So reviewing again, the reason I like real estate is, number one is my banker will give me money for it, and number two, the tax laws are most favorable for real estate owners and business owners. So those are some of the basic differences between the three different types of assets. RichDad.com is committed to giving you the basic information so that you can do well in all three assets. Oke, tepuk tangan buat Robert. Jadi maksudnya beliau apa? Dari tadi yang disebutkan di sini, kita sebagai investor, kita bisa berinvestasi di tiga, yaitu yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah real estate property, yang ketiga adalah paper asset, saham atau option, produk turunannya sekarang, atau juga komoditi bisa juga. Nah, kenapa ngomong-ngomong Robert ini, saya sekarang tahu dia saat ini dia sudah melakukan investasi dari sekitar 20 tahun yang lalu. Saat ini properti dia itu ada 1.500 unit. Wah, iya, dahsyat kan? Ya. Jadi luar biasa sekali, 1.500 unit. Punya properti 1.500 unit itu saya nggak kebayang gitu ya, setiap hari cash flow-nya berapa itu gitu. Dan kebanyakan itu bukan pakai uang dia sendiri. Kenapa dia senang di properti? Di bisnis dia bilang untuk sukses di bisnis itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Termasuk bikin sistem apa segala macam gitu ya, sampai bisnis itu benar-benar berkembang. Dia sendiri dia punya banyak bisnis, tapi dia juga pernah mengalami beberapa kali gagal bisnis. Kemudian bank tidak akan, walaupun bisnis Anda sudah running demikian bagusnya, bank tidak akan mau meminjamkan uang untuk bisnis Anda kecuali Anda punya properti sebagai jaminan. Tetap ujung-ujungnya properti. Misalnya sekarang Anda mau buka usaha, Anda bikin bisnis plan, ini. Oh, pokoknya bagus deh. Untung saya modalnya 1 miliar, ini pasti untungnya tahun depan balik jadi 10 kali lipat, 10 miliar. Datang ke bank, bang saya pinjam uang, saya mau bikin bisnis ini. Nanti saya kasih deh, saya pinjemin 1 miliar, saya kasih 2 miliar karena saya untungnya 10 miliar, jadi 10 miliar. Mau nggak kira-kira bang kasih? Nggak mau. Mana dulu jaminan propertinya. Jadi walaupun bisnis plan Anda bagus, bisnis Anda bagus, bank tidak akan mau minjamkan kalau Anda tidak punya investasi di properti. Kemudian yang ketiga,
paper asset saham. Anda datang ke bank, wih ini saham lagi bagus nih, lagi turun sekarang, lagi turun, waktunya beli, pinjam dong uang 1 miliar buat beli saham. Atau jangan saham deh ya, kalau saham ya, beli emas deh, beli emas, kan kelihatan jelas. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau Anda datang ke bank, saya punya properti bagus, ini menghasilkan harganya di bawah, harganya saya dapat bagus sekali, tolong pinjemin uang saya buat beli properti. Pasti dikasih sama bank. Itu dahsyatnya investasi di properti. Makanya Robert senang sekali investasi di properti. Ya, itu yang disebut leverage atau daya ungkit. Jadi di properti itu ada yang disebut leverage, daya ungkit. Jadi kita bisa berinvestasi yang mana nilai investasinya itu jauh melebihi kemampuan kita. Atau sama kalau ilustrasinya saya sering sekali menceritakannya, ibaratnya mobil Anda kempes bannya di jalan. Anda nggak kuat angkat sendiri karena dia berat sekali. Apa yang Anda lakukan? Anda mesti pakai dongkrak untuk bisa mengangkat mobil tersebut. Sama. Anda angkat properti yang nilainya di luar kemampuan Anda, misalnya 1 miliar, dengan DP yang hanya kecil sekali. Atau bahkan kalau Anda sudah tahu ilmunya nanti, Anda tidak usah pakai DP lagi. Ya, oke. Nah, leverage yang terbesar itu di properti. Coba Anda bandingkan, tadi saya jelaskan, bandingkan di reksadana, saham, itu nggak ada apa-apanya. Kemudian ada yang disebut cash on cash return-nya tidak terbatas. Cash on cash return tidak terbatas itu maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya sekarang, Anda beli properti yang ini, pakai DP deh. Pakai DP, pakai cara normal 100 juta DP-nya. Ini kan sama dengan modal Anda nih. Modal Anda 100 juta untuk beli properti yang 1 miliar. Pada waktu di tahun kedua, properti tersebut keuntungannya berapa? Capital gain-nya 1 juta kan? Artinya modal Anda sudah balik belum? Di tahun awal modal Anda sudah balik, berarti kembali 100%. Ya. Nah, di tahun yang kedua dia naik lagi kan propertinya. Dia di tahun yang ketiga menjadi berapa? Dari 1,1 ke 1,21 jadi 110 ya. Betul nggak? Ya 110 kan? 110 juta. Ada capital gain lagi 110 juta. Sekarang keuntungannya berapa persen? 200 lebih? Sure? Yakin? Yang bagian sini? Hah? Tak terhingga. Pak Karma sudah dapat bocorannya ya. Tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena modal Anda sudah balik kan? Sehingga sekarang modal Anda berapa? 0. Karena sudah balik di sini. 0 modalnya. Berarti 110 juta dibagi 0 sama dengan berapa? Tak terhingga kan? Itu yang disebut cash on cash return-nya tak terhingga. Begitu Anda, termasuk di bisnis juga sama filosofinya. Begitu modal yang Anda cemplungin di bisnis itu sudah balik, sebenarnya keuntungannya yang selanjutnya itu sudah tak terhingga. Karena modal awalnya sudah Anda tarik. Ya. Nah, sekarang Anda bandingkan coba. Kalau Anda belinya nggak pakai duit, nothing down, dapat cashback, berapa potensi keuntungannya? Dari awal Anda sudah nikmatin, ya. Pak Alfian, ada yang mau tanyakan? Ya. Oke. Nah, di dalam investasi properti itu juga ada yang disebut berlaku juga selain tadi compounding interest, juga berlaku hukum yang namanya hukum rumus 72. Ini berlaku di semua jenis investasi. Di properti juga termasuk. Jadi intinya kurang lebih gunanya apa? Ini untuk mengetahui berapa lama modal yang kita investasikan itu balik modal. Jadi kalau sekarang tingkat angka 72 ini dibagi dengan tingkat suku bunga
yang berlaku saat ini, Anda misalnya beli rumah harganya 1 miliar sekarang. Anda mau tahu kira-kira berapa lama nilai properti ini berlipat menjadi 2 miliar? Ya. Caranya bagaimana? Gampang. Angka 72 ini dibagi dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Anda pakai rata-rata aja. Kalau sekarang bunga di Indonesia kan naik turun. Anggap rata-rata 11 deh, 11%. Jadi kalau angka 72 dibagi dengan 11%, itu hasilnya berapa kira-kira? 6,5 tahun, ya. Jadi angka 72 dibagi dengan bunga rata-rata 11%, itu hasilnya adalah 6,5 tahun. Kalau Anda beli properti yang 1 miliar ini, artinya dalam jangka waktu berapa lama dia menjadi 2 miliar? 6,5 tahun kurang lebih. Itu menurut hukum rumus 72. Berlaku universal dimanapun Anda berada. Makanya kalau Anda beli properti di luar negeri dengan tingkat suku bunga yang rendah, kenaikannya cenderung lambat. Nah, di Indonesia kenaikan propertinya berlipat-lipat. Kenapa? Karena tingkat suku bunganya tinggi kan. Plus ditambah lagi kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi waktu, kemudian tingkat suku bunga, dan yang ketiga, ini yang biasanya tidak terdapat di negara-negara maju. Jadi kita hidup di negara berkembang di Indonesia, beruntung. Kalau kita mau lihat dari sisi yang investasi ini, beruntung. Kenapa? Karena tingkat inflasinya tinggi. Semakin tinggi tingkat inflasi suatu negara, maka semakin cepat ininya. Makanya kalau misalnya Anda beli rumah 1 miliar sekarang, secara rumus 72, 6,5 tahun Anda hitung. Oh berarti 6,5 tahun lagi harganya 2 miliar. Mungkin dalam waktu 3 tahun